Selamat datang kembali di Middle East Now. Saya Bianca Zanini, pembawa acara anda. Rute perdagangan global semakin menjadi alat tekanan politik dengan jalur-jalur sempit strategis seperti Selat Hormuz yang menunjukkan betapa rentannya ekonomi dunia. Hal itu kembali menarik perhatian pada IMEC, koridor perdagangan yang diusulkan untuk menghubungkan India ke Eropa melalui Timur Tengah dengan Israel sebagai gerbang potensial ke Mediterania. Namun dengan Arab Saudi yang kini mempererat hubungan dengan Turki dan Pakistan, seberapa realistis visi tersebut atau seberapa kuatkah itu? Dan bagaimana peran Israel dalam hal ini? Sekarang bersama kita untuk membahas lebih lanjut adalah Frank Malul, Ketua E24 News. Namun malam ini beliau tidak bergabung dengan kita dalam kapasitas tersebut, melainkan sebagai duta untuk Next Bay, sebuah aliansi yang mempromosikan pengembangan Teluk Haifa. Menurut Frank Malul, Israel dan Haifa seharusnya menjadi pusat IMEC di Mediterania. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami, Frank. Pertama-tama, secara singkat, apa itu IMEC dan mengapa gangguan di Selat Hormuz membuatnya menjadi semakin mendesak? Jadi IMEC didirikan dan disetujui pada September 23. Ini adalah ide dari Perdana Menteri India Modi untuk membangun koridor antara India, Timur Tengah dan Eropah. IMEC India dan koridor Timur Tengah Eropa. Ketika disetujui, itu terjadi pada bulan September, tanggal 23. Tepat 1 bulan sebelum tanggal 7 Oktober. Dan itu adalah sebuah harapan. Semua orang membicarakannya sebagai sebuah harapan. Saya ingatkan kepada anda bahawa Perdana Menteri Israel saat pidato Rosh Hashanah di depan warga Israel, dia sedang menunjukkan peta. Dan dia berkata, inilah jalan baru, inilah masa depan Timur Tengah. Dan setelah peristiwa 7 Oktober, terjadi, bahkan lebih jauh lagi, perang melawan Iran terjadi. Dan sekarang kita melihat bahawa ini adalah IMEC yang telah ditandatangani oleh Uni Eropah, oleh Arab Saudi, oleh Perancis, oleh Italia, oleh Jerman. Tidak lagi menjadi harapan. Ini adalah sebuah kebutuhan. Ini adalah sebuah alternatif. Karena seperti yang Anda katakan, perdagangan sedang menjadi sebuah senjata. Dan situasi di Selat Hormuz adalah sebuah bencana selama lebih dari 100 hari. 1/5 minyak dunia terjebak. Dan situasinya sudah tidak bisa diterima lagi oleh dunia. Jadi berbicara tentang IMEC hari ini, berbicara tentang sebuah alternatif dan melihat bagaimana Israel dan wilayah utara Israel, khususnya pelabuhan Haifa, bisa menjadi gerbang menuju harapan baru ini sebagai sebuah alternatif adalah sebuah keharusan bagi kita. Sekarang Anda menyebut Arab Saudi. Negara itu sangat penting untuk koridor IMEC. Tapi sekarang Arab Saudi baru saja menandatangani perjanjian dengan Turki dan Pakistan. Dua negara yang paling sering berlawanan langsung dengan Israel dan kepentingan Israel, serta kepentingan India juga. Dan bagaimana hal itu mengancam atau berpotensi mempersulit peran dan potensi IMEC? Pertama, sebagai seorang diplomat, saya akan selalu menyarankan untuk tidak bereaksi berlebihan. Dan saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Arab Saudi bukan bagian dari kesepakatan Abraham. Saya mendengar, saya membaca bahwa hal ini merugikan kesepakatan Abraham, aliansi baru ini. Tetapi kesepakatan Abraham adalah kerangka kerja untuk bisnis. Itulah dorongan bagi kawasan untuk mengembangkan bisnis. Itulah ide di balik perdamaian demi kemakmuran. Aliansi yang Anda bicarakan adalah aliansi keamanan, dan itu sepenuhnya normal sekarang, mengingat ancaman Iran di kawasan, bahwa kekuatan-kekuatan di kawasan akan bereaksi dan memutuskan jenis aliansi seperti apa yang ingin mereka bangun. Saya rasa masih terlalu dini untuk mengetahui apa yang ada di balik ini atau apa yang akan terjadi. Apa yang saya katakan tentang IMEC? Jika ini adalah sebuah kompetisi, itu bagus. Saya suka kompetisi. Pertama, ini akan membuat orang Israel sadar. Dan agar mereka mengerti, mereka harus menunjukkan apa nilai tambah yang mereka miliki. Jadi Anda mengatakan ini akan membuat orang Israel sadar. Mengapa Israel menjadi mitra yang ideal untuk proyek ini? Pertama-tama, Anda perlu menunjukkan apa yang bisa Anda tawarkan. Dan ketika Anda berbicara tentang persaingan, Anda perlu melihat apa saja jalurnya. Dan sangat sulit ketika Anda datang dari India untuk melewati Suriah, atau pergi ke Lebanon, atau melewati Irak dengan kondisi stabilitas yang kita ketahui di sana. Israel dapat menawarkan stabilitas. Israel dapat menawarkan keamanan. Dan Israel bahkan dapat menawarkan lebih banyak teknologi.
Di wilayah Next Bay, 53 kota di utara Israel, terdapat 27 kota Arab. Dan yang menakjubkan, DNA dari Abraham Accord adalah untuk menunjukkan koeksistensi. Di sini, di utara Israel, ada laboratorium koeksistensi. Dan Anda bisa menunjukkan di wilayah ini bahwa hal itu sudah ada. Dan ketika Anda menawarkan kepada dunia koeksistensi seperti ini, stabilitas seperti ini, keamanan seperti ini, dan teknologi dari industri teknologi tinggi, saya ingatkan Anda bahwa NVIDIA akan membangun kantor pusat besar di utara Israel. Anda lebih kompetitif dibandingkan negara lain yang ingin membangun jalan mereka sendiri. Jadi Teluk Haifa, pelabuhan Haifa menjadi gerbang menuju Trieste dan Marseille untuk menawarkan kepada Eropa kesempatan memiliki jalur yang lebih aman, terutama sekarang menurut situasi di Selat Hormuz. Jadi Anda sedang membicarakan poin-poin tentang mengapa Israel dan Haifa dapat menawarkan semua itu. Anda adalah duta untuk Aliansi Teluk Haifa, Next Bay, Aliansi 53. Ceritakan lebih banyak tentang proyek itu sendiri. Proyek ini luar biasa. Tujuannya adalah membangun satu koridor dan satu visi. Anda tahu, bagi orang Israel, berbicara dengan satu suara saja sudah menjadi tantangan. Dan fakta bahwa hal ini sudah terjadi dengan 53 kota ini, itu luar biasa. Dan sekali lagi, pesan yang kami kirimkan ke dunia bahwa di wilayah ini, kami siap menyambut bukan hanya transportasi. Ketika kita berbicara tentang IMEC, kita berbicara tentang 3 jenis koridor, yaitu transportasi, komunikasi data, dan energi. Dan ini juga sangat penting. Ketika saya katakan sebelumnya, keamanan, stabilitas, teknologi, ketika Anda berbicara tentang energi, ketika Anda berbicara tentang data dan komunikasi, dan ketika Anda berbicara tentang transportasi, tidak sulit untuk menyadari bahwa cara terbaik untuk melewatinya adalah melalui Haifa. Tentu saja sangat menarik. Terima kasih banyak, Frank, Terima karena kasih, telah Bianca. datang dan bergabung bersama kami. Terima kasih.